dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammadiyah Senen. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul media dan alat peraga pembelajaran IPA di MI atau SD. Nah, yang pertama adalah pengertian dari media dan alat peraga. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian media. Nah, apa itu media? Media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, kita juga bisa dapat mengartikan media sebagai pesan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi atau tujuan dari pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Nah, yang kedua adalah alat peraga. Alat peraga adalah sesuatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan pembelajaran agar terjadinya proses belajar. Alat peraga juga bisa diartikan sebagai suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa tersebut lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu jenis media dan alat peraga pembelajaran IPA di MI atau SD. Nah, media pembelajaran banyak jenis dan macamnya, dari yang paling sederhana dan mudah dan murah hingga yang canggih dan yang paling mahal. Nah, ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada pula yang dapat diproduksi oleh pabrik. Nah, ada juga yang sudah tersedia di lingkungan alam atau lingkungan sekolah tempat guru tersebut berada, dan ada juga yang sudah dirancang. Nah, adapun klasifikasi media yaitu yang pertama, media audio. Apa itu media audio? Media audio adalah media yang menyalurkan pesan audio dari sumber pesan kepada penerima pesan. Nah, media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Contohnya radio, tape, record, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah media visual. Apa itu media visual? Nah, media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Nah, media visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, media visual diam yang meliputi foto, ilustrasi, flashcard gambar, pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkaian atau RHP, grafik, bagan diagram, poster, peta, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada dia visual gerak. Nah, contohnya yaitu gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah media audiovisual. Apa itu media audiovisual? Media audiovisual adalah media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audio dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu media audiovisual diam, meliputi TV diam, film rangkaian bersuara, halaman bersuara, buku, dan sebagainya. Yang kedua adalah media audiovisual gerak yang meliputi film, TV, dan gambar bersuara serta lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah media serbaneka. Apa itu media serbaneka? Media serbaneka adalah sesuatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah atau di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pelajaran. Contohnya yaitu yang pertama adalah papan yang termasuk dalam media ini, diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Yang kedua adalah media 3 dimensi meliputi model markup dan diorama. Dan yang ketiga yaitu realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Nah, contoh dari media realita adalah pemanfaatan realita, misalnya guru membawa seekor kelinci, burung, ikan, atau hewan lain sebagainya dengan tujuan mengajak siswanya langsung dapat memahami media dari benda-benda nyata tersebut ini. Nah, bisa juga dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah. Nah, selanjutnya itu sumber belajar pada masyarakat, diantaranya dengan karya wisata atau berkemah. Nah, materi yang ketiga yaitu langkah-langkah penyiapan media dan alat peraga pembelajaran IPA di MI atau SD. Langkah-langkah penyiapan media mulai dari media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audio visual, dan media berbasis komputer. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah media berbasis manusia. Media berbasis manusia adalah media yang paling tertua yang digunakan untuk mengirimkan atau mengkomunikasikan pesan atau informasi. Nah, contohnya adalah adanya media ini yaitu guru, instruktur, tutor, dan mainframe. Yang
kedua adalah media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan adalah media yang paling umum dikenal adalah contohnya yaitu buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran bekas. Nah, selanjutnya yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual atau image atau perumpamaan memegang peran sangat penting dalam proses belajar. Nah, media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Selanjutnya yaitu media berbasis audio visual. Media berbasis audio visual merupakan media yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Nah, salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audio visual adalah desain naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan dan penelitian. Nah, yang terakhir adalah media berbasis komputer. Sebuah media dikatakan berbasis komputer apabila dalam penggunaan pembelajaran berlangsung selalu berkaitan atau berhubungan dengan penggunaan komputer. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita ucapkan billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.